Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Firmansyah, anggota dari kelompok 8. Kedua anggota kelompok 8 lainnya adalah Yusak Aprian dan Wawan Setiawan. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini akan membagikan suatu ilmu yang biasa kami terapkan di dunia kerja. Ilmu tersebut adalah pengecekan kesehatan tenaga kerja. Ilmu yang akan kami bagikan pada kali ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah e-bisnis. Lalu seperti apa ilmu yang akan kami bagikan? Yuk kita simak sama-sama. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah latar belakang dari pengecekan kesehatan tenaga kerja. Kami sebagai tenaga kerja yang mana sehari-harinya di tempat kerja pasti selalu berhadapan dengan potensi-potensi bahaya. Yang mana sewaktu-waktu potensi bahaya tersebut dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Dan akibatnya yang pertama kita dapat penurunan derajat kesehatan, yang kedua pendertaan penyakit, dan yang ketiga adanya penderitaan gangguan kesehatan lainnya seperti kecemasan, kelelahan, dan ketidaknyamanan. Keselamatan kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai apabila tenaga kerja berada pada taraf kesehatan yang sebaik-baiknya pula. Lalu gangguan kesehatan tenaga kerja akan mengakibatkan penurunan produktivitas kerja yang dikarenakan oleh gangguan kerja, motivasi kerja yang menurun, absenteisme meningkat, biaya pengobatan atau perawatan meningkat, kehilangan waktu kerja, turnover pekerja yang meningkat, kualitas dan kuantitas produksi menurun. Hal-hal itulah yang melatar belakangi kami membagikan suatu ilmu tentang pengecekan kesehatan tenaga kerja. Selanjutnya tentang landasan hukum. Landasan hukum kami temukan mengenai pengecekan kesehatan tenaga kerja berada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yang mana isinya di pasal 8 tentang kewajiban dari pengurus, pengusaha maupun pemilik usaha. Yang pertama itu selalu memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan, sesuai dengan sifat pekerjaan yang akan diberikan kepada tenaga kerja tersebut. Dan yang kedua, memeriksakan kesehatan dari semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinan secara berkala maupun periode tertentu kepada dokter yang ditunjuk oleh perusahaan dan dibenarkan oleh direktur perusahaan itu sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yusak Aprian. Silakan. Baik, terima kasih Mas Rizky atas pemaparannya. Sekarang saya akan memaparkan tujuan dan manfaat dari pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, di mana salah satu tujuannya adalah dapat mampu menilai kemampuan pegawai, apakah pegawai itu bisa melakukan pekerjaannya atau tidak. Selain itu, juga dapat mendeteksi gangguan kesehatan yang mungkin ada kaitannya dengan lingkungan pekerjaan dan pekerjaan, dan juga dapat mengidentifikasi penyakit akibat kerja atau biasa yang disebut PHK. Selanjutnya, saya akan memaparkan manfaat daripada pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, di mana manfaat ini dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah. Di mana bagi pekerja, mereka akan dapat mengetahui kondisi kesehatannya, memahami bagaimana caranya mencegah gangguan kesehatan akibat faktor berbahaya di tempat kerja, mendapatkan perlindungan dari gangguan kesehatan di tempat kerja khususnya PHK, dan memperoleh hak berupa jaminan dan kompensasi. Dan yang kedua adalah bagi pengusaha, di mana pengusaha dapat mengetahui kondisi pekerja, mengurangi biaya pengobatan atau perawatan, memenuhi peraturan perundangan, dan yang pasti meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Dan yang ketiga adalah bagi pemerintah, di mana pemerintah dapat menyediakan data pendukung untuk mempermudah dan mempercepat proses penetapan atau diagnosis PHK, serta mengurangi perdebatan atau disput dalam penetapan PHK untuk penetapan jaminan. Dan poin-poin selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Wawan. Ya, terima kasih rekan-rekan atas penyampaiannya, di mana materi terkait tentang syarat hasil pemeriksaan kesehatan, di mana yang akan saya sampaikan berikut dari lanjutan dari rekan-rekan, kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan awal. Hasil pemeriksaan
dan rekomendasi. 1. Sehat atau tidak dapat kelainan. Rekomendasinya boleh bekerja tanpa syarat pada pekerjaan ringan maupun berat pada semua jenis pekerjaan. 2. Menderita sakit atau ada kelainan. A. Boleh bekerja dengan syarat atau pada kondisi kerja tertentu. B. Ditolak untuk bekerja. Artinya ditolak sementara atau menunggu proses penyembuhan. Dan ditolak permanen atau tetap. Kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan berkala. Di sini ada poin hasil pemeriksaan, berikut rekomendasi dan tindak lanjut. Dari hasil pemeriksaan, pertama sehat. Rekomendasinya dan tindak lanjut boleh tetap bekerja pada pekerjaan sekarang. 2. Menderita sakit. A. Penyakit umum. Penyakit umum diberikan pengobatan dan masih bisa dipekerjakan di tempat kerja sekarang. B. Diduga PAK. PAK diberikan pengobatan sementara diistirahatkan atau pindah lokasi kerja dan perlu pemeriksaan menunjang untuk menegakkan diagnosa. PAK diberikan pengobatan, diajukan kompensasi, dipindahkan kepada lokasi kerja yang lebih aman, dan evaluasi atau perbaikan sistem pengendalian faktor bahaya di tempat kerja, termasuk APD.